Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindel Diani dengan NIM 220005111. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan observasi di SD Negeri Gedong Kuning sebagai tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Hanum Hanifah Sukma MPD. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah, yaitu apa kurikulum yang digunakan di SD tersebut, bagaimana pengimplementasian kurikulum di SD negeri tersebut, bagaimana cara evaluasi dari kurikulum di SD negeri tersebut, apa saja faktor pendukung dan hambatan pembelajaran dari kurikulum yang digunakan di SD tersebut, apa yang dilakukan untuk upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD tersebut, apa saja ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD negeri tersebut, dan bagaimana SD tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam di dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari observasi ini yaitu mengetahui kurikulum apa yang digunakan, lalu mengetahui bagaimana pengimplementasiannya, mengetahui bagaimana cara evaluasi, mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan hambatan pembelajaran, mengetahui bagaimana upaya peningkatan mutu pembelajaran, mengetahui ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD tersebut, dan yang terakhir mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan Islam di dalam pembelajaran di SD negeri tersebut. Manfaat observasi. Manfaat melalui observasi dapat dinilai sejauh mana mungkin kurikulum yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan mengukur tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Observasi ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kurikulum, memungkinkan pihak terkait mengambil tindakan yang tepat. Hasil observasi ini juga menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didiknya. Pelaksanaan observasi, lokasi dan waktu observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan pada hari Kamis dan hari Selasa di tanggal 7 dan 12 Desember 2023, waktu 12.30 sampai 13.30, tempat SD Negeri Gedong Kuning dengan alamat Jalan Kusuma Negara nomor 62, Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta. Subjek observasi. Dalam laporan observasi ini yang menjadi subjeknya yaitu wali kelas, kepala sekolah, dan guru bidang kurikulum. Variabel observasi ini yang dilakukan di SD Negeri Gedong Kuning mengenai kurikulum yang digunakan, implementasi, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran, evaluasi, ekstrakurikuler, dan integrasi pendidikan Islam di dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Pada kegiatan observasi di SD Negeri Gedong Kuning ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diinginkan dan juga sesi dokumentasi. Berikut hasil observasi visi dan misi. Visi SD Negeri Gedong Kuning adalah terwujudnya siswa unggul dalam prestasi, iptek, bertakwa, terampil, budi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan serta berbasis budaya. Indikator visi sebagai berikut, yaitu unggul dalam prestasi menguasai iptek, terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan, terwujudnya sekolah adiwiyata, terwujudnya sekolah yang berbasis budaya. Selanjutnya, misi SD Negeri Gedong Kuning adalah menumbuhkan semangat berprestasi, membiasakan budaya kooperatif dan sportif, membiasakan anak-anak beribadah sesuai dengan agama masing-masing, membiasakan siswa untuk berakhlak mulia, membina keterampilan dan mengembangkan potensi, mengembangkan hasil karya yang dimiliki siswa, membiasakan siswa untuk berikhlas beramal, keteladanan bertingkah laku, membiasakan setiap siswa untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, peduli terhadap lingkungan, melaksanakan pembelajaran guna menyiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia global, melakukan bimbingan khusus guna mempersiapkan peserta didik Olimpiade, melaksanakan bimbingan pelayanan bakat guna membantu peserta didik untuk mengenal potensi dirinya dengan memberikan wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan pendampingan siswa dalam meningkatkan kemampuan TIK,
menumbuh kembangkan rasa disiplin, cinta seni, terampil, sehingga mampu berkarya dan berkreasi, melaksanakan budaya budi pekerti guna membentuk perilaku siswa yang berkarakter, dan yang terakhir membiasakan siswa menjaga dan memelihara lingkungan. Oke, selanjutnya hasil wawancara. Yang pertama itu poin kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Gedong Kuning untuk 2 tahun terakhir ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Akan tetapi ada 2 kelas yang masih menggunakan kurikulum 2013, yaitu kelas 3 dan kelas 6. Poin yang kedua yaitu implementasi. Untuk implementasi pada kedua kurikulum di SD Negeri Gedong Kuning, yaitu pada kurikulum Merdeka, mengarah dan terfokus pada peserta didik sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif dan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Untuk kurikulum 2013 yaitu memiliki banyak sekali kemiripan dengan kurikulum Merdeka, akan tetapi yang membedakan hanyalah penyebutannya saja. Pada kurikulum Merdeka, yaitu guru harus bisa mengelompokkan peserta didik yang mampu dan kurang mampu di dalam pembelajaran. Jika seandainya terdapat peserta didik yang kurang mampu atau belum bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, maka guru harus menyediakan soal terpisah dengan tingkatan soal yang sedikit diturunkan agar peserta didik yang kurang mampu tersebut bisa mengikuti atau mengejar ketertinggalan tersebut. Selanjutnya poin ketiga yaitu evaluasi. Jadi pada kurikulum Merdeka, evaluasi yang digunakan di SD Negeri Gedong Kuning yaitu per mata pelajaran atau per bab. Jadi jika satu bab atau satu mata pelajaran telah selesai, maka akan dilakukan penilaian akhir atau yang sering kita sebut dengan evaluasi. Jika pada kurikulum 2013, jadi evaluasi yang dilakukan yaitu jika satu tema telah selesai, maka akan dilakukan evaluasi atau penilaian akhir. Selanjutnya poin keempat yaitu ada faktor pendukung dan hambatan dalam pembelajaran. Faktor pendukung dari pembelajaran yaitu dengan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi guru tuh harus kreatif, yaitu menggabungkan permainan dengan pembelajaran, misalnya dengan game, ice breaking, atau lain sebagainya. Maka dari itu, hal tersebut bisa meningkatkan minat belajar peserta didiknya. Pada kurikulum Merdeka, di akhir semester akan dilakukan juga gelar karya atau sering kita kenal dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hal ini tidak harus berbentuk media atau sejenisnya, tetapi P5 bisa seperti peserta didik berani tampil maju ke depan dengan menjadi presenter, berani menampilkan puisi atau bernyanyi. Itu sudah termasuk ke dalam P5. Menurut beberapa pendapat, P5 itu harus berbentuk barang, akan tetapi P5 juga bisa berupa keterampilan peserta didiknya. Tak hanya faktor pendukung, di sini juga ada ada hambatan pembelajaran. Salah satunya peserta didik tidak akan fokus jika teman sebangkunya itu sudah selesai mengerjakan, terus tiba-tiba konsentrasinya dia itu akan bubar. Hal itu memicu konsentrasi peserta didiknya terganggu, sehingga dia akan mengerjakan secara asal agar tugas dia cepat terselesaikan. Selanjutnya poin kelima, upaya peningkatan mutu pembelajaran. Nah, di sini itu guru harus memberikan tambahan pembelajaran di luar jam sekolah, terkhusus bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan dalam belajar. Guru harus melakukan observasi minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 semester. Dan hasil observasi yang telah dilakukan oleh beberapa guru dan hasilnya banyak sekali murid yang mengalami ketertinggalan itu. Dan oleh karena itu guru harus memberikan belajar tambahan. Nah, di sini juga ada poin ke-6, ada ekstrakurikuler. Nah, di sini di ekstrakurikuler ini untuk kelas 1 itu ada teknologi informasi dan komunikasi, lalu ada baca tulis Al-Qur'an. Nah, untuk kelas 2 juga sama seperti kelas 1. Kelas 3-nya itu ada teknologi informasi dan komunikasi atau kita kenal dengan TIK. Lalu ada pramuka
ada baca tulis Al-Quran juga. Untuk di kelas 4-nya itu ada TIK, Pramuka, Seni Musik, Karawitan, dan baca tulis Al-Quran. Untuk di kelas 5 yaitu Teknologi TIK, ada membatik, ada Pramuka, Seni Musik, Karawitan, dan baca tulis Al-Quran. Untuk di kelas 6 itu TIK dan Pramuka. Akan tetapi di sini sedikit tambahan, untuk kelas 3 dan kelas 4 itu pramukanya pramuka siaga, dan untuk kelas 6 itu pramuka hanya dilakukan di semester 1 karena pada semester 2 mereka sudah fokus pada ujian. Nah, di sini ada tambahan juga sebenarnya mengenai ekstrakurikuler bahasa Inggris dan seni tari, akan tetapi kedua ekstra tersebut sudah termasuk ke dalam mata pelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Dan poin terakhir, integrasi pendidikan Islam di dalam pembelajaran. Nah, di sini juga berkaitan dengan P5, yaitu poin pertama, berakhlak mulia. Jadi peserta didik itu emang harus memiliki akhlak mulia. Salah satu pengimplementasian pembelajarannya itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, hormat kepada guru, mencium tangan, dan menyapa ketika bertemu dengan guru. Hal tersebut merupakan beberapa contoh kecil dari akhlak mulia peserta didik. Dan yang terakhir, kesimpulan, dalam laporan observasi ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pengalaman belajar peserta didiknya. Pengamatan terhadap pelaksanaan kurikulum menunjukkan keberagaman, pendekatan, dan metode pembelajaran. Pemahaman terhadap peserta didik dan keterlibatan guru dalam penyesuaian kurikulum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Peningkatan kolaborasi antara guru, peserta didik, dan pihak terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan kurikulum dapat mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang holistik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.